kita lagi nyobain mobil barunya Om Niko nih. Nah, keren ya kan. Jadi lewat membagikan cerita beliau utama tentang Om Niko, gimana rasa mobil barunya Om? Masih beraja. Petani Niko lagi belajar nih. Kanan gue ke kanan. Butuh dipandu nih. Ayo mundur kau, jauh kau. Oke, kanan terus jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari libur sahabat dosen petani. Dan di kesempatan ini saya dapat momen spesial lagi nih. Lagi-lagi bareng Petaniko Channel. Kita lagi nyobain mobil barunya Om Niko nih. Nah, keren ya kan. Jadi lewat membagikan cerita beliau utama tentang pertanian di channelnya Petaniko Channel. Channelnya petani untuk petani ya kok ya. Iya. Nah, ini salah satu feedback yang Om Niko dapatkan nih. Ya, kita nyobain keren nih, lagi jalan sama mobil barunya. Dan semoga cerita ini menginspirasi dan memotivasi sahabat semua bahwa ketika kamu punya niat baik, kemudian mau membagikan cerita dan pengalaman kamu untuk orang banyak, insya Allah feedbacknya juga bakal bagus nih. Nah, itu yang kita mau ceritain di kesempatan ini. Dan ini sebenarnya nggak ada cerita pamer-pameran ya, kok ya. Oh, tidak. Iya, kita bukan selebritis, kita bukan apa sih istilahnya, kreator yang pamer-pamer kekayaan gitu apa segala macam. Enggak, tujuannya bukan itu. Tujuannya justru untuk memotivasi sahabat semua, khususnya anak-anak muda, bahwa pertanian adalah salah satu bidang yang menjanjikan. Nah, ini buktinya Om Niko juga sudah mendapatkannya, dan saya juga sudah ngerasain langsung nih. Jadi kita akan cerita-cerita sama Om Niko tentang pencapaian beliau utamanya di dunia persilatan YouTube. Oke, simak ceritanya sampai habis. Nah, untuk yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Subscribe Dosen Petani, subscribe juga Petaniko Channel untuk dapat informasi yang menarik utamanya tentang dunia pertanian, peternakan, dan perikanan. Oke, kita mulai bincang-bincangnya. Oke, Om Niko, gimana rasa mobil barunya Om? Masih beraja. Belum terlalu lancar ya nyetir ya? Belum. Tapi kalau untuk saya sebagai penumpang udah menikmati nih cara Om Niko nyetir. Gini kok, mungkin Jalan. ada banyak orang lah ya, termasuk saya sendiri juga penasaran. Sebenarnya motivasi awal Niko nge-YouTube itu apa sih? Emang murni untuk dapat ya penghargaan atau apresiasi berupa keuangan kah atau gimana? Yang pertama gini Lan. Dulu saya nggak pernah membayangkan bahwasanya YouTube itu bisa menghasilkan uang. Oke. Yang saya tahu YouTube itu hanya bisa untuk hiburan dan menonton aja gitu. Oke. Tapi dari dari cerita-cerita dan berita-berita lah gitu, banyak orang mengatakan bahwasannya YouTube itu juga bisa mendapatkan uang katanya. Jadi saya mana mungkinnya kita sebagai orang kampung, orang yang tak tahu apa-apa bisa mendapatkan hasil dari YouTube, bisa menghasilkan uang dari YouTube. Nggak ada terbayangkan Lan. Yang cuma yang bisa dibayangkan waktu itu adalah karena saya adalah sebagai seorang petani, tentu saya membuat dokumentasi lah. Misalnya saya mau meracun, saya mau perawatan, memupuk. Jadi saya buat di YouTube. Nanti apabila saya butuh, saya bisa melihat apa pupuk dan bagaimana saya merawat tanam-tanaman saya sebelumnya gitu. Saya nggak yakin bahwasanya saya bukan orang terkenal Lan. Saya bukan juga seorang artis gitu kan. Mana mungkin kita bisa mendapatkan uang, mendapatkan hasil dari YouTube ini ya. YouTube gitu. Oke, jadi intinya awal-awal nge-YouTube Niko tuh nggak mikir sama sekali ya kayak tentang AdSense, kemudian endorsement, nggak mikir itu ya? Ya, AdSense aja saya nggak tahu lah apa itu AdSense. Karena saya bukan ahli, bukan
kalau sekolah bukan di bidang saya. Iya, betul, bagi bagian betul. itu. Karena sekolahnya Pak Guru malah ya. Saya sejarah lah. Iya, guru sejarah ya. Iya, masalah batu-batu tua, Oh. manusia purba, itu bisa telan. Dan bagaimana mengajari anak SMA, SMP tentang manusia purba. Nah itu ya, itu sebenarnya bidangnya kok. Itu bidang. Tapi gini kok, akhirnya setelah ngejalani YouTube bahkan nggak sampai 2 tahun ya. Petani kok kan akhirnya dapat silver play button ya kan? Iya, silver play button. Itu prosesnya berapa lama? 1 tahun 6 bulan. 1 tahun 6 bulan, 1 Iya. tahun setengah dapat silver play button. 1 tahun. Dan sekarang ya income-nya lumayan aku ya, berkali-kali PNS lah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian nih kok, sebenarnya kita sudah pernah cerita sebelumnya, tapi Iya. belum detail ya kan? Iya. Dulu kita cerita hanya motivasi awal. Sehari-hari artinya praktis Petaniko memang sesuai tagline-nya ya. Memang Niko sehari-hari bertani ya. Iya, bertani. Benar-benar channel petani untuk petani kok ya. Memang untuk petani lan. Oke. Mana tahu apa yang kita kerjakan ini Heeh. bisa menjadi pelajaran dan motivasi juga bagi orang. Bahwasanya petani itu bukan hal yang apa ya, bukan hal yang hina lah gitu. Oke. Waduh, dia ngebut nih. Jalannya kecil nih. Jalan kecil. Mana baru belajar lagi. Oke kok, kemudian sama sih mungkin kita motivasinya untuk Iya. kasih tahu anak muda bahwa pertanian tuh dunia yang menjanjikan loh sebenarnya kok ya. Iya lah. Oke, kemudian kok untuk saat sekarang selain silver play button, Iya. pencapaian apa, kemudian hal apa sih yang Niko kenang dari YouTube gitu? Yang pertama gini lan, yang paling apa namanya tuh, yang saya rasakan saat sekarang ini bagaimana saya bisa berbagi dengan para petani-petani yang ada di sini lan. Karena seperti ya petani itu memang suatu hal yang disetting bahwasanya pekerjaan yang sangat kurang bagus itu. Oke. Artinya yang paling bawah lah dari taraf kehidupan masyarakat. Oke, ada stigma seperti itu ya. Itu stigma. Itu ini anggapan saya kayak gini lan. Bahwasannya ini memang sudah disetting supaya masyarakat Indonesia ini tidak mau lagi bertani, tetapi bisa menikmati hasil-hasil pertanian dari luar gitu. Oh ya, ini Jadi keran impor ya. iya. Jadi bisa ngimpor dan petani Indonesia ini bisa memakan barang-barang impor. Oke. Saya menganggap kayak gitu lah. Oke. Tapi setelah saya menerjuni pertanian ini, ternyata petani ini adalah suatu pekerjaan yang sangat menyenangkan Oke. dan pekerjaan yang apa ya, yang kita bertani kita tidak ada memikirkan apa-apa gitu, suatu kesenangan lah gitu. Oke. Soalnya kita tidak ada pikiran, tidak ada Pikiran lebih tenang lah ya. lebih tenang karena kita tidak ada yang apa, yang mengatur gitu kan. Yang Oke. mengatur adalah kita sendiri. Lebih baik kita berhenti lah ya. Oke, siap, gak apa-apa kok, biar lebih aman, lebih safe. Nah, hal apa sih yang kira-kira motivasi Iya. atau membuat semangat tetap terjaga sebagai seorang konten kreator, utamanya konten kreator pertanian? Oh, konten atau pertanian. Iya. Yang pertama ya Lana, hal yang mengesankan ya. Iya, mengesankan. Apa saat sekarang ini? Iya. Kalau saat sekarang ini, alhamdulillah saya bisa beli mobil. Alhamdulillah saya bisa beli mobil. Alhamdulillah saya bisa beli mobil. Oke, kemudian kok apa lagi nih kok? Yang pertama sebenarnya itu cuma guyonan dan. Iya. Yang pertama saya masih bisa bertahan saat sekarang ini karena saya rasanya setelah saya menerjuni pertanian dan YouTube ini khususnya masyarakat masih adalah timbul semangatnya apa yang dulu yang saya inginkan itu lan. Saya dulu pengen seperti saya bilang tadi bahwasannya anak-anak muda dan masyarakat bisa kembali untuk bertani dan menghidupkan lahan-lahan kosong, lahan-lahan menganggur dan bisa menggarap lahan kosong. Dan alhamdulillah sekarang sudah banyak dan saat sekarang ini lan mungkin sekitar 1 tahun atau 2 tahun ke belakang ini alhamdulillah sebentar lagi Jorong Gunung Bungsu ini bisa menjadi sentra jahe. Iya. Dan Niko juga dipercaya sebagai ketua ini ya, ketua kelompok tani pemuda kreatif itu ya. Iya. Dan salah satu produk kemasannya jahe kok ya. Jahe instan. Nah, kalau misalnya ada sahabat dosen petani yang mau lihat contoh barangnya atau display produknya, bisa lihat gimana kok? Bisa lan. Bisa ya? Ya saat sekarang ini kalau jahe instan itu kita sekarang lagi menunggu namanya PERT. Oh Ada izin bahwasanya supaya kita bisa
memproduksi gitu Oke, dan oke. bisa memasarkannya. Oke. Dan sekarang ini kalau jahe instan itu masih terkendala dengan izin itu dan Oke. sebentar lagi mungkin bisa keluar Oke. izinnya lah. Nah, ini juga nih, kita ceritanya lompat-lompat aja nggak apa-apa Iya, kok ya. nggak apa-apa. Emang nggak ada konsepnya ini. Jadi saya minta bantu sama Niko, minta tolong dicariin bibit jahe yang keren, udah dicariin. Iya. Ya udah sekalian ngevlog, udah ketemu juga nih. Ini salah satu panutan nih di dunia per-YouTuber. Mungkin ini kok, nggak pamer nih tujuannya, nggak pamer. Nggak pernah. Motivasi aja nih. Mm-mm. Kira-kira sekarang per bulannya udah 2 digit kah kok? Udah belasan, puluhan? Masih mendekat puluhan. Sudah mendekati ya, sudah mendekati. Oke. Mungkin terakhir lah kok, terakhir nih kok. Iya Lan. Iya kan, artinya yang Niko lakukan mungkin mulainya 2 tahun yang lalu. Sekarang kan sudah mulai nampak hasilnya, sudah mulai banyak yang terinfluence. Kemudian juga YouTube-nya sendiri juga sudah berkembang. Iya. Sudah semakin banyak orang yang akhirnya dapat informasi Iya. dari apa yang Niko buat. Apa sih pesan Niko? Karena kan penonton channel kita cenderung sama nih, orang-orang Iya, iya. yang mau terlibat di pertanian. Iya. Apa sih pesan Niko untuk petaninya? Dan kemudian apa pesan Niko kalau misalnya ada teman-teman kita, sahabat dosen petani yang mau jadi konten kreator Oke. juga? Yang pertama kayak ini Lan, pesan saya untuk para anak-anak muda dan para petani, bahwasannya pertanian saat sekarang ini itu suatu bukan pekerjaan yang hina, tetapi pekerjaan yang ternyata dengan bertani juga kita bisa seperti orang-orang apa namanya itu ya, bisalah menghasilkan. Dan juga saya rasa kalau kita geluti pertanian ini Lan, saya yakin suatu saat pertanian ini menjadi suatu pendapatan yang stabil lagi gitu. Karena apa saat sekarang ini seperti kita ketahui Lan, karena kondisi negara saat sekarang ini adalah COVID, jadi yang masih stabil pendapatannya adalah petani. Oke. Dan kita tidak tahu mungkin untuk masa yang akan datang mungkin orang apa ya, lebih cenderung untuk bertani. Jadi petani itu bukan suatu pekerjaan yang hina, bukan juga pekerjaan yang rata-rata petani itu saat sekarang ini seperti orang tahu petani itu adalah orang-orang miskin. Saya yakin kalau Pekerjaan kita kelas rendah, stigma kelas kayak gitu rendah, ya kok. itu kan stigma lah. Orang-orang yang kurang terdidik gitu ya. Iya, orang-orang kurang terdidik. Tapi saat sekarang ini cobalah kita lihat rata-rata para orang-orang pengusaha, orang-orang berduit itu banyak yang Lari ke terjun, pertanian. lari ke pertanian Oke. gitu. Seperti saat sekarang ini Lan, banyak lahan-lahan di sini yang sudah dibeli oleh orang-orang berduit Lan. Waduh. Ada orang kantoran, bahkan ada pengusaha-pengusaha yang sekarang ini melirik kebun-kebunnya yang tidak tergarap di sini itu supaya dia bisa dia beli gitu. Tapi di Oke. sini kami berusaha Lan, karena kami orang kampung, jadi jangan sampailah masyarakat bisa menjual tanah-tanahnya kayak gitu. Oke. Nah itu adalah Oke. salah satu bagian. Jadi mungkin kesimpulannya kok, Mm, kamu yang punya tanah jangan dijual. jangan dijual. Garap ya, Garap. Dan dengan bertani kamu juga bisa kayak orang-orang lain lah. Bisa. Juga bisa hidup layak, Bisa. cukup gitu kok ya, dan bisa jadi pendapatan stabil. Bisa mendapatkan. Oke kok, terima kasih banyak sudah diajak keliling dengan mobil barunya. Semoga awet, semoga Petaniko channel semakin berkembang, kemudian hasil pertaniannya juga semakin bagus, dan jangan lupa untuk